Korea Selatan, negeri yang identik dengan K-pop, K-drama, dan budaya pop yang menaklukkan dunia. Tapi di balik gemerlap Gangnam dan Hongdae, ada kisah lain yang jarang terdengar. Sebuah pergerakan sunyi yang tumbuh dari rumah ke rumah, dari kampus ke kampus. Sejumlah warga Korea asli, bukan pendatang, bukan pekerja imigran, memilih jalan hidup mereka yang baru. Mereka mengucap 2 kalimat syahadat, mengenakan hijab, meninggalkan kebiasaan lama, dan menjadi bagian dari komunitas yang selama puluhan tahun tetap menjadi minoritas kecil di negeri berpenduduk lebih dari 51 jiwa ini. Siapa mereka? Mengapa mereka memilih Islam di tengah masyarakat yang begitu sekuler dan homogen? Dan bagaimana rasanya menjadi muslim di salah satu negara paling padat budaya populer di dunia? Bagaimana Islam tiba di Korea? Untuk memahami Islam di Korea hari ini, kita harus kembali ke masa yang penuh luka. Perang Korea 1950 hingga 1953. Di tengah konflik yang sedang membelah semenanjung ini, pasukan multinasional PBB dikirim untuk membantu Korea Selatan. Salah satu kontingen terbesar berasal dari Turki, negara mayoritas muslim yang mengirim sekitar 15.000 tentara. Merekalah yang membawa serta sesuatu yang belum pernah dikenal luas oleh masyarakat Korea: sholat 5 waktu, puasa, dan nilai-nilai ajaran Islam. Tentara Turki tidak datang untuk berdakwah, tapi kehadiran mereka, cara mereka menjalankan ibadah, cara mereka memperlakukan warga sipil dengan hormat di tengah perang, meninggalkan kesan mendalam. Dari sanalah benih pertama komunitas Muslim Korea modern tumbuh. Pasca perang, sejumlah warga Korea yang terinspirasi ajaran ini mulai memeluk Islam pada tahun 1967. Korea Muslim Federation of KMF resmi berdiri, organisasi yang hingga kini menjadi payung utama umat Islam di negeri ini. Tahun demi tahun, gelombang berikutnya datang bukan dari medan perang, tapi dari jalur ekonomi. Kerjasama Korea Selatan dengan negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah pada era 1970 sampai 1980-an membuka lebih banyak interaksi budaya. Diplomat, pekerja migran, dan pelajar muslim mulai menetap, membangun masjid-masjid di berbagai kota. Perlahan tapi pasti, dari sebuah komunitas kecil yang nyaris tak terlihat, Islam mulai menanam akar di tanah Korea. Potret komunitas hari ini. Hari ini Itaewon menjadi semacam jantung kehidupan muslim di Seoul. Disinilah berdiri Masjid Seoul Sentral, masjid terbesar dan tertua di ibu kota, dikelilingi restoran halal, toko daging bersertifikat, dan pusat kebudayaan Islam. Populasi muslim di Korea Selatan memang masih tergolong sangat kecil. Diperkirakan hanya sekitar 200.000 orang dari total populasi negara. Sebagian besar terdiri dari pekerja migran dan pelajar internasional asal Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Namun ada satu kelompok yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Warga Korea asli yang memilih menjadi mu'alaf. Diperkirakan puluhan ribu orang Korea kini telah memeluk Islam. Sebuah angka kecil secara persentase, tapi signifikan sebagai fenomena sosial di negara yang mayoritas penduduknya tidak beragama atau menganut Kristen dan Buddha. Di berbagai kota besar, komunitas ini terus berkembang. Universitas-universitas ternama seperti Seoul National University kini menyediakan ruang sholat bagi mahasiswa muslim, meski pendidikan agama Islam belum menjadi bagian dari kurikulum formal. Pemerintah pun mulai merespon, meski secara perlahan. Sektor pariwisata halal digalakkan untuk menarik wisatawan muslim dari Asia Tenggara dan Timur Tengah. Jumlah restoran bersertifikat halal meningkat. Begitu pula fasilitas ibadah di bandara dan pusat perbelanjaan. Perlahan sebuah ekosistem baru tumbuh, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga ekonomi, gaya hidup, dan pertukaran budaya yang mengubah wajah Korea sedikit demi sedikit. Kisah-kisah di balik keputusan. Tapi statistik tidak pernah bisa menjelaskan alasan hati seseorang berubah. Untuk memahami gelombang ini, kita perlu mendengar langsung dari mereka yang mengalaminya. Bagi sebagian generasi muda Korea, ketertarikan pada Islam seringkali dimulai bukan dari doktrin, melainkan dari pengamatan sederhana, ketenangan, disiplin, dan rasa komunitas yang mereka rasakan
hilang dalam ritme hidup Korea yang serba kompetitif. Kisah semacam ini berulang di banyak tempat, sebuah proses pencarian personal yang panjang, jauh dari kesan dadakan, yang sering dibayangkan oleh orang luar. Salah satu pendorong terbesar gelombang mualaf belakangan ini adalah sesuatu yang tidak ada di generasi mualaf terdahulu. Kelas pengenalan Islam kini rutin digelar secara luring maupun daring di Seoul. Seringkali diselenggarakan komunitas dan lembaga dakwah lokal. Materinya disampaikan dalam bahasa Korea, dirancang khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar orang Korea tentang akidah, ibadah, hingga cara hidup sehari-hari sebagai muslim. Dakwah digital ini mengubah cara Islam dikenalkan, bukan lagi lewat institusi formal, tapi lewat video pendek yang menjangkau ruang privat generasi muda Korea. Tantangan hidup sebagai minoritas ganda. Menjadi mualaf di Korea Selatan bukan tanpa konsekuensi. Bagi banyak dari mereka, ini berarti menjadi minoritas ganda. Minoritas agama di tengah masyarakat sekuler sekaligus kerap disalahpahami akibat stereotip global tentang Islam yang terbentuk sejak peristiwa-peristiwa besar di dunia di awal tahun 2000-an. Selain tantangan dari lingkungan terdekat, ada pula tantangan terstruktural, keterbatasan makanan halal di wilayah tertentu, sulitnya mencari waktu dan tempat sholat di lingkungan kerja yang serba cepat, hingga pandangan sinis di ruang publik terhadap simbol-simbol keislaman seperti hijab. Meski begitu, banyak dari mereka memilih melihat tantangan ini bukan sebagai penghalang, melainkan bagian dari proses menjadi muslim yang lebih matang, belajar menjaga keyakinan di tengah lingkungan yang tidak selalu mendukung. Kebangkitan dari pinggiran menuju ruang publik. Namun di balik semua tantangan itu, ada satu hal yang tidak terbantahkan. Islam di Korea Selatan perlahan bergerak dari pinggiran menuju ruang publik. Festival budaya Islam kini rutin digelar dan menarik ribuan pengunjung. Mayoritas justru bukan muslim, mereka datang karena kuliner, musik, dan rasa penasaran budaya. Popularitas wisata halal turut mendorong pemerintah dan pelaku bisnis untuk lebih terbuka terhadap kebutuhan komunitas muslim, baik lokal maupun mancanegara. Komunitas muslim muda berkumpul di kafe, diskusi santai, sebagian mengenakan hijab model bergaya kontemporer, sebagian pria berpenampilan kasual khas anak muda Seoul. Generasi mualaf muda Korea juga menghadirkan wajah baru dalam beragama. Mereka memadukan identitas keislaman dengan gaya hidup dan estetika Korea kontemporer. Hijab modis, konten dakwah bergaya video pendek, komunitas daring yang aktif berbagi resep halal ala Korea, semua ini menunjukkan bahwa Islam di Korea tidak sedang meniru bentuk dari negara lain, melainkan menemukan wajahnya sendiri. Dari titik inilah istilah kebangkitan menjadi relevan, bukan dalam arti Islam tiba-tiba menjadi mayoritas, tapi dalam arti komunitas yang dulu nyaris tak terlihat, kini punya suara, punya ruang, dan generasi penerus yang percaya diri menampilkan identitasnya di ruang. Refleksi dan penutup. Korea Selatan mungkin tidak akan pernah menjadi negara mayoritas muslim. Populasinya yang begitu kecil, kurang dari 0,5% dari total penduduk, membuat kisah ini tetap menjadi kisah minoritas. Tapi jumlah bukan satu-satunya ukuran makna. Di balik angka yang kecil itu, ada pertanyaan yang jauh lebih besar tentang bagaimana keyakinan bisa tumbuh di tanah yang paling tidak terduga, tentang keberanian individu yang memilih jalan hidup berbeda dari lingkungan sekitarnya, dan tentang bagaimana dua dunia yang begitu berjarak, budaya pop Korea yang mendunia dan spiritualis Islam yang khusyuk, ternyata bisa hidup berdampingan dalam satu diri manusia. Gelombang mualaf di Korea mungkin belum menjadi arus besar, tapi ia nyata, ia berjalan pelan dan ia terus bertambah. Suatu keputusan, satu keluarga, satu kelas, pengenalan Islam pada satu waktu. Dan mungkin disitulah letak kekuatan sesungguhnya. Bukan pada beberapa besar jumlahnya, tapi pada seberapa dalam ia mengakar. Jika kalian suka dengan pembahasan video kali ini, maka jangan lupa dukung kami dengan like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.